Pemirsa, kita masih dalam diskusi tentang penyelamat pundi kala pandemi. Pak Riza, Anda berkecimpung sebagai financial planner ya. Anda buat organisasi dan tiap hari. Bagaimana sebetulnya kondisi real di bawah, Pak? Yang masyarakat kelas ultra mikro, mereka mendengar dari pertengahan Maret misalnya ya, bahwa ada dana perhatian kita, perhatikan UMKM itu pidato Presiden, mana-mana. Tapi dari data tadi kok belum ada yang terkucurkan. Nah untunglah, kayak Pegadaian, PNM, mereka mulai bekerja, tetapi kan ini beban ekonomi kan besar sekali, banyak sekali pengangguran. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Primus, Pak Ruli dan Pak Haryanto, para pemirsa. Ada di new normal ini, masyarakat kita semua stakeholders, regulator, pelaku usaha, bisnis, masyarakat semuanya harus sadar bahwa kita ini ada di new normal. New normal itu apa sih sebenarnya? Ada perubahan pola pikir, Pak Primus. Ada perubahan paradigma. Ada perubahan perilaku. Jadi saya tidak heran ya mendapatkan berita Pak RI 1 Pak Jokowi kecewa ya karena penyaluran sampai ke bawah kenapa lambat sekali. Menurut saya masih ada pola pikir paradigma yang belum berubah, belum masuk ke new normal. Jadi masih memikirkan hitam di atas putihnya, masih memikirkan payung-payung hukumnya, dan lain sebagainya. Bukan tidak salah, payung hukum tetap harus ada. Saya setuju dengan kata-kata Pak Ruli. Kita juga harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menyalurkan uang milik masyarakat. Ya, uang itu kan milik 260 juta penduduk Indonesia yang dibayarkan melalui pajak dan lain sebagainya. Tentunya harus ada dasar hukumnya. Tapi yang harus dianalisa dan ditinjau ulang adalah pembuatan payung-payung hukum itu apakah sudah memakai pola pikir atau paradigma yang baru atau masih yang lama. Contoh Pak Prim, ya, kita kalau keluarkan tagihan misalnya harus pakai invoice, bikin kwitansi harus pakai materai. Nah, di dalam new normal kita menandatangani materai, kita meminta karyawan mencetak tagihan, terus kemudian menempelkan materai, ditandatangani, dikirim. Itu semua adalah salah satu bentuk yang tidak new normal. Karena new normal ini adalah bentuk yang seharusnya menggunakan konsep-konsep yang lama, tapi menggunakan konsep-konsep digital yang baru. Kalau kita lihat dan kita amati sendiri, Pak, sebenarnya di masyarakat tidak juga kalau dibilang katakanlah memang benar ada kebutuhan yang mereka tunggu-tunggu karena mereka pada waktu PSBB pertama kali ketat mereka tidak bisa keluar, otomatis mereka tidak punya susah untuk cari tambahan penghasilan. Kalau hanya menghasilkan dari gaji, kemudian tergantung kepada tempat mereka bekerja, apakah mereka masih digaji atau dipotong 50% atau bahkan sudah PHK. Jadi ada kebutuhan yang ditunggu dan mereka tidak bisa cari tambahan income. Nah, sebenarnya kalau ada usaha dari pemerintah untuk melakukan ini sebenarnya pahlawan keuangan, Pak. Pegadaian, Menteri Koperasi, PNM, Perbankan, BUMN. Kalau saya perencana keuangan, ya, atau konsultan aktuaria, kalau Pak Haryanto dan Pak Ruli ini pahlawan keuangan. Jadi mempunyai itikat yang baik untuk menyalurkan dana. Tapi sekali lagi Pak, ya, kita tentunya masyarakat di bawah, saya melihat sendiri masyarakat harus turun rembuk, ya, satu RT gantian Pak, ada rumah pertama dia kirim untuk saat itu ada untuk buka puasa, untuk sahur, atau untuk sekedar membagikan makan siang karena mereka tidak bisa keluar cari penghasilan dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan shifting di masyarakat dalam item-item pengeluaran sehari-hari. Yang biasanya teman-teman mungkin para pekerja
setiap hari di kantor ngopi, ya pakai kopi yang cantik-cantik ya istilahnya, kopi-kopi kekinian, bisa sehari 3 kali. Sekarang karena nggak ke kantor nggak bisa ngopi, uang kopinya kan masih ada Pak di rekening, ya. Tapi ada item-item lain yang meningkat, misalnya mereka jadi beli vitamin, mereka beli susu, telur, gitu kan. Jadi ada shifting pengeluaran di kehidupan masyarakat. Nah, inilah yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha, merubah pola pikir, merubah paradigma. Dan regulator juga harus mau mengantisipasi hal itu. Kami masyarakat di bawah mohon dengan sangat agar regulator mau merubah pola pikir dan paradigmanya. Jangan pakai yang lama, tapi harus pakai new normal, yang baru. Ya, pergunakan teknologi semaksimal mungkin. Ya, saya berharap Pegadaian Pak Haryanto, Bapak sebagai Direktur Marketing mungkin bisa memberikan ide misalnya kepada Pegadaian untuk membuat satu aplikasi seperti yang dilakukan oleh peer-to-peer lending. Ya, langsung prosesnya digital. Ya, analisa kreditnya bisa dilakukan secara lebih komprehensif dengan menggunakan big data. Dan itu akan bisa langsung, karena masyarakat sekarang semuanya di tangan, Pak. Semuanya ada di tangan, di gadget. Semuanya pegang handphone. Semuanya pegang handphone. Dan handphone-nya nggak cuma satu, Pak. Ada dua. Ada dua, ya. Ya, jadi bagaimana para stakeholder, para pelaku pahlawan keuangan ini menyesuaikan. Bahkan mungkin tidak hanya Pegadaian, tapi Kementerian Koperasi, PNM, karena yang disebut sebagai UMKM, Pak, itu kan UMKM itu ada mikro, ada kecil, menengah. Kita tahu yang namanya menengah ada itu ultra mikro juga, Pak, lebih kecil lagi, ultra mikro. Ya, ultra mikro. Betul, terima kasih Pak, bisa disesuaikan. Tapi ada juga yang di atas Pak, yang 1% tadi dikatakan Pak Haryanto. Ya, level klasifikasi perusahaan menengah adalah perusahaan yang punya revenue sampai dengan angka 50 miliar. Dan itu tentunya juga terdampak, Pak. Mereka juga butuh bridging. Bahkan mungkin bukan bridging untuk usaha, tapi mereka butuh untuk operasional aja, Pak, sudah susah. Ya. Dan mereka punya aset mungkin, mereka punya pabrik, mereka punya kantor, mereka punya rumah. Tapi likuiditas. Nah, aset tapi likuiditas. Ada. Cash nggak ada. Okay. Nggak ada hepeng di tangan, Pak. Jadi susah. Okay, ya, Pak. Tapi mereka kalau bisa mereka gadaikan asetnya, Pak, dengan secara digital, dengan tidak perlu in-person meeting, tidak perlu face-to-face meeting, tentunya ini akan membantu. Ya. Baik, Pak. Pak Riza, ini bagus sekali. Pak Haryanto, ini bisa merespons Pak Riza menggunakan digital seperti peer-to-peer lending yang sudah banyak berkembang ya. Tetapi sebelum ke sana, supaya pemirsa kita yang range-nya cukup lebar ya, tadi Anda menyebutkan bisnis dari PT Pegadaian itu ada Gade, ada fidusia. Nah, itu coba dijelaskan bisnis fidusia itu apa? Sekilas. Ya. Boleh, makasih Pak Primus. Jadi sebenarnya harapan yang disampaikan Pak Riza, terima kasih Pak atas advice-nya, sarannya. Beberapa hal sudah kita mulai Bapak. Jadi misalnya kami punya aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Services atau PDS ya. Itu kami udah bisa melakukan beberapa transaksi secara online dan dengan mobile application. Artinya misalnya kalau Gade orang mau membayar angsuran, mencicil dan lain sebagainya. Memang untuk Gade yang tradisional karena harus menyerahkan barang, maka Gade yang tipe tradisional ini harus tetap datang dan bertatap muka. Tapi kalau ditanya apakah ada Gade yang sudah menggunakan omni channel bahkan yang yang modern channel Pak, yang fully digital, ada Pak. Kami punya produk yang namanya Gade Effect ya. Gade Effect, Gade saham Pak, Gade Effect. Gade saham, Gade Effect ya. Ya, itu bisa obligasi, bisa. Itu orang nggak perlu ketemu Pak, karena canggih, kita udah Gade Effect ini. Ya, Gade Effect itu nggak perlu ketemu karena transfernya, kemudian valuasinya, untuk menentukan LTV-nya, pinjamannya itu kita sudah host to host dengan beberapa sekuritas,
yang mana udah bisa balik data dan orang udah tidak perlu datang. Gitu. Kita juga punya produk yang namanya tabungan emas yang bisa digadaikan. Jadi orang yang menitip emas di kami itu ada sekarang ada 5 ton, bahkan 5,2 ton Pak yang dititipkan. Itu kalau dia menggadaikan juga tidak perlu datang. Jadi tidak perlu bawa dari 5 ton. Propose aplikasinya, iya Pak. Jadi kan kita akan punya tabungan emas Pak, namanya produk baru ini. Jadi emas, masyarakat berinvestasi emas tidak serta-merta harus dibawa pulang fisiknya. Dititipkan dulu. Karena apa? Karena denominasinya mulai 1/100 gram Pak. Jadi masyarakat sekarang dengan uang 8.000 sudah bisa membeli emas dengan denominasi atau satuannya itu 1/100 gram. Nah ini begitu sudah terkumpul, belum tentu nasabah juga semua ingin mengambil fisiknya, karena kalau disimpan takut hilang, kemudian gimana, kalau tetap disimpan di pegadaian, ini bisa underlying untuk pemberian pinjaman, yang mana orang nggak perlu datang, karena cukup dengan handphone-nya juga. Gitu. Itu beberapa yang kita lakukan, ini yang untuk gadai Pak, kemudian yang fidusia. Itu adalah pemberian pinjaman dengan kita menahan BPKB, kendaraan, dan lain sebagainya. Ini seperti multi finance maupun perbankan yang memberikan pinjaman atas ikatan fidusia Pak. Jadi barang kendaraannya masih dipakai, tapi hak kepemilikannya dan bukti kepemilikannya kami yang menguasai, kira-kira gitu. Ini portofolionya 20%, dan ini pun juga sudah menggunakan mobile application. Jadi kalau yang dikatakan kami lagi mengembangkan namanya loan originating system yang menggunakan artificial intelligence, kemudian prediktif untuk gagal bayarnya gitu, dan lain sebagainya. Kami lagi mengarah ke sana. Mohon doanya Pak Risa, mudah-mudahan bisa segera mengefisienkan operasional kita sehingga masyarakat juga untungnya pada akhirnya akan menikmati karena aksesnya lebih mudah. Dan mudah-mudahan bisa pricing-nya juga bisa lebih ditekan karena lebih efisien. Ya. Itu Pak Primus. Ya. Pak Ses, Pak Ruli, ini digitalisasi nih Pak, ini bagus sekali, dan kalau saya tangkap pesan dari Bapak Presiden, kita dalam situasi krisis, mengambil keputusan, ya kita harus memperhatikan dalam krisis ini, dalam kondisi krisis itu adalah tidak normal. Tadi Pak Ruli menyebutkan ini new normal. Nah ini bagaimana cepat keputusan, dan bagaimana penggunaan digital di usaha mikro yang ada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Primus. Tapi sebelum ke sana saya menimpa dulu apa yang disampaikan oleh Pak Riza. Ya. Jadi memang sadar digital ini harus menjadi bagian daripada kebijakan-kebijakan yang keluar dari birokrasi. Jadi benar. Tapi saya tidak berpretensi ikut campur dalam urusan dan permasalahan yang dihadapi oleh kementerian yang lain yang menghadapi kendala itu. Tapi yang kami tahu begini, jadi sebelum regulasi-regulasi yang saat ini sedang diselesaikan, kita merancang PP tentang PEN itu Pak. Itu dikerjakan bulan puasa, saya masuk dalam tim. Kita bekerja dalam 1 minggu, karena 1 minggu PP itu selesai begitu. Itu sampai jam 4 subuh, sampai jam 4 subuh, dan semua digital seperti ini. Kita sudah seperti ini. Jadi kita juga sudah memanfaatkan seperti keunggulan-keunggulan digital di dalam pengambilan kebijakan. Nah, tetapi kalau tadi persoalan yang saat ini agak lambat pada bidang yang lain, saya tidak berpretensi untuk menjawabnya. Ya. Dan juga persoalannya saya kira bukan masalah pada kwitansi, bukan pada persoalan itu. Karena itu semua sekarang dilibas, karena dana itu langsung ke rekening penerima begitu. Ya, jadi tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang digitalisasi di UMKM. Jadi suka tidak suka memang dalam kondisi saat ini para pelaku usaha kita ini harus berpaling. Saya setiap hari Minggu saat ini keliling terutama di Jawa Barat melihat satu fenomena yang membahagiakan di satu sisi karena anak-anak muda saat ini justru bergairah berbisnis yang mereka asalnya tidak melakukan apa-apa, mereka buat kue, Pak. Setelah saya jual menggunakan HP saya dan laku, saya malah jadi pengusaha kue sekarang begitu. Jadi digital itu menjadi bagian yang suka tidak suka menjadi bagian daripada kehidupan pelaku usaha. Tapi kita sadar benar bahwa saat ini teknologi kan
diserap oleh berbagai segmen dengan dengan bobot yang berbeda-beda. Pada kelompok muda lebih cepat. Saat ini pengguna digital di pelaku UMKM itu baru 8 juta. Kita targetkan dalam tahun ini bisa sampai 10 juta lah begitu. Nah, tetapi pada kelompok-kelompok tertentu, terutama para usia lanjut di pedesaan, ada persoalan-persoalan yang juga harus kita mafhumi tentu saja. Tetapi saya mohon maaf Pak Haryanto, teman-teman Pegadaian, kemudian PNM juga tidak melayani masyarakat saat ini sudah mulai memanfaatkan digital tampaknya. Ya, tampaknya juga para nasabahnya juga memaksakan diri akhirnya di pedesaan untuk melek teknologi. Ini satu hal yang menurut saya, kalau saya mengatakan sebuah hikmah daripada penderitaan kita saat banyak hal masyarakat di bawah memaksakan diri, walaupun tentu saja tidak mungkin 100%. Target kita tadi itu tahun ini bisa sampai 10 juta pelaku UMKM itu melek digital dan memanfaatkan transaksi bisnisnya ke arah situ. Nah, ada UMKM di Kementerian Anda ya, tapi ada juga koperasi. Bagaimana perkembangan koperasi di masa pandemi ini? Ini menarik. Ini pertanyaan yang luar biasa perlu saya jelaskan di tengah ramainya gagal bayar, ramainya persoalan-persoalan koperasi bermasalahan. Jadi begini, berdasarkan hasil survei kami, pelaku UMKM ini di dalam kondisi saat ini dihadapkan pada 2 persoalan besar. Tapi ujungnya di demand, menurun. Pertama tentang menyempitnya pasar, kedua tentang permintaan yang menurun akibat PSBB segala macam, WFH segala macam, banyak toko, banyak kantor-kantor tutup hingga pedagang kecil tidak bisa berusaha. Itu masalah besar yang ditangani oleh UMKM saat ini. Tapi bagi koperasi, masalah utamanya bukan di situ ternyata. Kesulitan permodalan. Karena momentum kemarin Lebaran, mohon maaf, negatif informasi akibat ada beberapa koperasi yang gagal bayar, Indosuria segala macam. Juga persoalan, mohon maaf, beberapa lembaga perbankan yang kelihatannya menahan-nahan dana, suka tidak suka para pelaku usaha itu mengambil simpanannya di koperasi. Hingga terjadilah dalam tanda petik keras begitu. Ini yang menyebabkan sebagian koperasi mengalami gagal bayar. Nah, tetapi ini menurut saya ada 2 hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita menyelamatkan koperasi yang sebetulnya sehari-harinya baik, Pak. Tapi karena kondisi yang sementara ini seperti kita hadapi, maka LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang di bawah kementerian kita, di tahun ini diputuskan oleh Pak Menteri hanya melayani koperasi untuk membackup likuiditas di koperasi. Ini salah satu agenda penting di kita. Sekarang gimana Pak? Koperasi begitu banyak, apa kriteria koperasi yang layak untuk diberikan dana? Yang paling penting, nah ini menarik. Jadi ada yang kami prioritaskan. Setidak-tidaknya 3 koperasi yang menjadi fokus untuk dilayani oleh LPDB. Pertama yang bergerak di sektor real. Ya. Jadi sektor real, kegiatan-kegiatannya memang membangun komunitas yang lebih produktif. Kemudian yang kedua memang koperasi yang tumbuh dari niat yang tanda petik ya, niat yang sesuai dengan ideologi. Artinya membangun masyarakat sekitar, membangun kelompok masyarakat, bukan koperasi dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang begitulah. Kemudian yang menjadi prioritas yang ketiga adalah memiliki reputasi finansial maupun reputasi moral yang baik. Itu yang kita prioritaskan. Dan sampai saat ini sejak dikeluarkannya PP 23, kita sudah 200 miliar sudah kita salurkan kepada kelompok-kelompok koperasi itu. 200 miliar ya? Ya. Sebetulnya sekarang ini di Indonesia berapa sih koperasi yang punya kegiatan bisnis tidak sekedar simpan pinjam, Pak? Ya. Jadi demikian kita punya data angka, koperasi di Indonesia saat ini 126.000, tapi yang betul-betul menjalankan usaha secara efektif, berdasarkan data NIK kita itu adalah 35.000 begitu. Dan sebetulnya kalau apakah koperasi itu mayoritas simpan pinjam, kita katakan ya sekitar 50-50 lah. Koperasi simpan pinjam dan non simpan pinjam itu jumlahnya hampir sama lah begitu. Dan tersebar
di seluruh Indonesia, di mana memang Jawa tetap menjadi mayoritas kehidupan koperasi. Dan koperasi yang saat ini berkembang dan ingin kita kembangkan adalah dengan berbasis pada komunitas gitu. Jadi koperasi yang ada di lingkungan pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan, koperasi di mana segmennya itu sudah jelas, anggotanya sudah pasti, tidak koperasi yang asal melayani untuk kepentingan-kepentingan yang sebetulnya jauh daripada ideologi koperasi. Betul, baik Pak. Terima kasih. Pemirsa, kita nanti segera masuk sesi terakhir tentang bagaimana UM ke depan, karena pandemi masih panjang, Jakarta saja PSBB diperpanjang 14 hari. Dan secara nasional, kita belum mencapai gelombang pertama, itu kurva masih naik. Kami segera kembali. Ya, ya.